Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mariati, BP 19010019. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang aset tidak berwujud. Definisi aset tidak berwujud. Berdasarkan PSAK 19 paragraf 8 revisi 2009, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Karakteristik utama aset tidak berwujud. Yang pertama yaitu dapat diidentifikasi. Maksudnya ialah suatu aset dapat dikatakan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi jika satu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan dan dilisensikan, disewakan atau ditukarkan. Kedua yaitu timbul dari kontrak atau hak ilegal lainnya. Yang kedua yaitu kendali atau kontrol. Identitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut. Tiga, tidak mempunyai wujud fisik. Pengakuan awal aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang diakui sebagai aset jika 1. Memenuhi definisi aset tak berwujud. 2. Memenuhi kriteria pengakuan yaitu A. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Yang kedua yaitu biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Cara perolehan aset tak berwujud. Yang pertama yaitu perolehan terpisah. Yang kedua yaitu akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Yang ketiga yaitu akuisisi dan hibah pemerintah. Yang keempat pertukaran aset. Yang kelima aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Perolehan terpisah yang pertama itu pengukuran biaya perolehannya terdiri atas 1. Harga pembelian, 2. Semua biaya aset yang dapat dipakai. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis terdapat dalam PSAK 12 adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi yang diakui terpisah dari goodwill. Akuisisi dengan hibah pemerintah, pertukaran aset melalui pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter. Yang terakhir ialah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan. Masa manfaat. Pada umumnya masa manfaat aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan, terkecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa masa manfaat aset tidak berwujud melebihi 20 tahun. Nilai sisa suatu aset tidak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan 0 kecuali yang pertama yaitu ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya, atau ada pasar aktif bagi aset tersebut, dan nilai sisa aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku pada pasar tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa yang aktif pengukuran setelah perolehan. Yang pertama itu model biaya perolehan. Jika suatu entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi, amortisasi, dan akumulasi adalah alokasi sistematis jumlah yang disusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya.